kita akan membahas tentang uji homogenitas ya. Jadi uji homogenitas ada uji F2 arah ya. Kemudian ada uji Bartlett, ada uji Levene ya. Kemudian tugas ya. Jadi ada tugas 4. Nah, ini kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ya. Izin, Ayo. Pak. Tanya, Pak. Ke berapa ini? Ke-6 atau ke-7? 7, Pak. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oh, iya, ya. Ini ke-7 ya, kalau tidak salah. Ya, Pak. Pak, izin tanya, Pak. Iya, ya, silakan. Untuk yang kemarin tugas 2, itu disuruh bikin yang kayak diagram gitu ya, Pak ya? Saya tanya, apa gimana? Sudah dibuka di websitenya? Sudah, Pak. Nah, itu kemarin coba saya bukakan aja ya. Jadi kalian diminta untuk membuat apa namanya, sudah ada datanya kan, yaitu berarti data nilai UTS ya kalau tidak salah. Nah, data dari nilai UTS mahasiswa itu kalian diminta untuk menyajikan dalam bentuk apa namanya, deskriptif ya. Jadi dideskripsikan ya. Oke, saya buka aja dulu sebentar. Jadi soalnya itu adalah lakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut menggunakan fungsi, ada 6 summary, kemudian ada basic stat. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini saya coba aja buka aja di kursus halaman page-nya di website. Bentar, saya tampilkan dulu. Kelihatan enggak? Belum, Pak. Bentar. Masih R yang kelihatan, R Studio. Astagfirullahaladzim. Ya. Sorry. Tadi belum saya stop ya. Oh ya. Oke. Saya share lagi. Terlalu semangat ini. Kurs ya. Oke. Materi statistika. Ya. Tugas 2. Oh, tadi yang ditanyakan tugas 2 apa tugas 1? Tugas 2, Pak. Oh, tugas 2. Ya. Saya kira tugas 1. Kalau tugas 1 kan ini ya. Tugasnya boleh, Pak. Gimana? Tugas 1 juga katanya, Pak. dijelasin sekalian nggak apa-apa, Pak. Oh, tugas 1 sekalian ya. Maksudnya perintahnya itu loh, Pak. Saya kurang paham. Oh ya. Ini yang tugas 1, ya, yang tugas 1 ini lakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut menggunakan fungsi 6 summary dan basic stat ya. Ini yang tugas 1. Nah, tugas 1 ini mengacu dari ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran ya. Ini sudah dipelajari semua ya. Ini. Intinya untuk yang tugas 1 ini paling tidak tahu ya. Jadi untuk datanya berapa, kemudian modusnya berapa ya semuanya. Kemudian apa istilahnya, kuartil 1-nya berapa, terus kuartil 3-nya berapa. Ini yang tugas 1 ya. Seperti itu. Nanti dicoba juga untuk yang 6 summary-nya ya. Jadi summary rata-ratanya. Karena ketika nanti sudah dieksekusi untuk script 6 summary, nah nanti akan kelihatan semua ya.
Jadi kelihatan semua, mulai dari min, kemudian ada modus, ada apa istilahnya? Ada kuartilnya ya, kuartil 1, kemudian kuartil 3. Nah, nanti akan muncul semua gitu. Berarti itu satu-satu dulu, baru nanti terakhirnya summary gitu, Pak. Ya, ya. Kalau Kalau yang state basic itu gitu, artinya apa, Pak? Gimana? Yang basic state itu artinya apa ya, Pak? Apa dibikin yang kayak gimana gitu? Maksudnya? Kalau yang basic state nanti dicoba aja. Jadi nanti coba aja, nanti kan ini ada apa namanya? Ini kan tersendiri ya. Jadi 6 summary sama basic state ini beda. Jadi nanti untuk 6 summary nanti dicoba, terus nanti outputnya bagaimana. Kemudian untuk basic state-nya dicoba, nanti outputnya bagaimana. Gitu. Ada perbedaan nanti, ya. Nah itu nanti dicoba aja. Bikin skripnya dulu apa langsung ditulis basic state keluar, Pak? Soalnya Ya, tadi ini kan, saya coba harus bikin skripnya dulu, Pak. ya ini kan untuk nilai mulai dari 1, 2 sampai 12 mahasiswa. Nah, plus nanti UTS-nya ini. Nah, baru nanti yang kalau data ini sudah dijadikan apa namanya data vektor pada studio, nah baru nanti dieksekusi ya, dieksekusi 6 summary-nya ini nanti dicoba ya, nanti dicoba. Nah, kemudian yang kedua, untuk tugas kedua, kalau tugas kedua ini kan disajikan ada data, di mana di sini ada nama responden, ada tinggi badan, ada jenis kelamin ya. Kebetulan di sini ada 25 responden ya. Jadi asumsikan bahwa kalian itu apa ya? Interview ya. Jadi interview pada 25 orang ini, yaitu isi interviewnya adalah menanyakan tinggi badan dan jenis kelamin ya. Jadi tinggi badan dan jenis kelamin. Nah, kemudian dari hasil interview itu silakan diberikan gambaran deskriptif serta penyajian datanya dengan menggunakan R ya. Jadi berikan gambaran deskriptif serta penyajian datanya dengan menggunakan R. Berarti berpacu pada kolom penyajian data ini, Pak ya? Ya. Jadi ini mengacu pada data ini. Nama responden dan tinggi badan. Nah, nanti untuk penyajian datanya itu silakan nanti pilih. Di sini kan ada banyak ya yang kemarin saya sampaikan. Ada dalam bentuk ada box plot ya. Kemudian ada juga di apa namanya di materi ini sudah saya share, ada box plot berganda juga. Kalau berganda nanti berarti arahnya ya hanya tinggi badan dan jenis kelamin ya. Tapi saya kira untuk jenis kelamin itu enggak begitu apa ya, enggak begitu pengaruh ya, karena datanya heterogen ya, yang itu kan hanya pria dan wanita gitu aja. Nah, kemudian ada lagi jika kalian ingin menggunakan diagram garis ya. Jadi diagram garis boleh-boleh aja, tidak box plot. Nah, ini garisnya. Nanti kalau diagram garis bisa menggunakan diagram garis yang ganda ya. Yang satu nanti jenis kelamin, yang satu nanti adalah tinggi badan.
Kemudian ada juga kalau menggunakan diagram lingkar ya, di lingkaran. Nanti silakan pilih mana yang bagus ya. Syukur-syukur bentuk penyajian datanya diagram ini ditampilkan semua ya. Itu malah lebih bagus lagi ya. Jadi antara penyajian dalam misalkan dalam box plot ya, kemudian ada diagram lingkaran, ada diagram garis, ini semuanya saling mendukung untuk mengacu pada satu kesimpulan ya. Itu malah lebih bagus lagi. Ini yang tugas 2. Ya, Pak. Tanya, Pak. Ya, gimana Mas Sofyan? Ini dibuat matriknya dulu apa enggak usah? Yang ini? Ya. Kalau ini nanti langsung aja, misalkan lewat Excel ya. Jadi lewat Excel nanti diketik aja semuanya ini. Ya, pastikan ini di baris pertama ya, nomor nama responden, tinggi badan, jenis kelamin, ini baris pertama. Kemudian nanti diketikkan nomor 1, terus namanya, terus tinggi badannya, jenis kelaminnya. Jadi ini di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, nanti kalau sudah selesai 25 ini sudah diketik. Ya, kemarin sudah saya kasih contoh bagaimana sebuah data dari Excel kemudian dimasukkan ke RStudio apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti? Ya. Sudah. Ya, seperti itu langkah-langkahnya nanti ya. Nah, cuma nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam RStudio, nah nanti yang dieksekusi itu adalah yang tinggi badan ya. Yang dieksekusi yang tinggi badan. Nah, itu bisa menggunakan simbol dolar ya. Yang menyatakan itu adalah sebuah variabel kolom tertentu ya, yang dieksekusi. Oke, Pak. ada lagi yang ditanyakan? Nah, tadi kan pertanyaannya kan tugas pertama termasuk dan tugas kedua ya. Nah, ini silakan pertanyaan ketik aja di komentar ya. Jadi diketik aja di komentar. Nanti kalau ingin jawaban yang yang biar melekat di sini, artinya semuanya bisa memahami jawabannya, nanti bisa lewat komentar, nanti saya jawab di komentar aja. Siap. Gitu ya, Mas Sofyan? Siap, terima kasih banyak, Pak. Untuk pengumpulannya di mana, Pak? Untuk pengumpulannya, nanti Betul. saya siapkan untuk linknya ya nanti. Siap. Kebetulan untuk tugas 1 dan tugas 2 ini kan belum saya siapkan untuk link pengumpulan tugasnya ya. Nanti di akhir aja sebelum UTS. Kalau ini sudah pertemuan 7, artinya minggu depan kita kan UTS. Nah, untuk UTS nanti soalnya mengacu pada materi yang sudah saya share ya. Jadi di website itu. Nah, tentunya nanti kita langsung ke arah analisis ya, analisis data nanti. Jadi tidak teori lagi, tapi nanti untuk ujiannya, ujian tengah semesternya nanti kita sudah masuk ke analisis. Ya contoh misalkan nanti kalian saya minta untuk menganalisis di sekitar lingkungan ya, misalkan di rumah di sekitar misalkan ada sekolah. Nah, saya analisis. Silakan coba dianalisis kira-kira dari sekolah yang ada di sekitar. Nah, misalkan cari responden sebanyak 15 misalkan ya, 15. Kemudian silakan dikorek informasinya. Nanti contohnya misalkan siswa SMA itu ketika nanti sudah lulus dia mau melanjutkan kemana. Nah, kalau sudah dapat datanya, nah silakan nanti bisa diolah dengan menggunakan dengan penyajian datanya ya lengkap ya. Nah, baik itu dengan menggunakan statistika deskriptif ya,
maupun penyajian dalam bentuk ada diagram lingkaran, ada diagram garis, kemudian ada box plot ya dan lain-lain ya seperti itu. Atau dengan menggunakan histogram ya, histogram sebagaimana yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 kemarin ya. Jadi histogram itu juga boleh seperti itu. Nah, itu contoh ya, contoh. Misalkan nanti kira-kira ya soal yang nanti akan saya berikan di penilaian UTS ya seperti itu nanti. Atau bisa jadi nanti ini kan rata-rata sudah apa memiliki kegiatan apa namanya di luar yang misalkan siapa ya Mbak Ayomi ya, Mbak Ayomi ada enggak ini Mbak Ayomi? Contohnya Mbak Ayomi ya, Mbak Ayomi itu kan kegiatan sehari-harinya kan biasanya kan survei di tempat mana kan gitu. Untuk memperluas jaringan usahanya kan misalkan. Terus ada Mas yang kemarin yang jualan apa istilahnya degan siapa ya Mas siapa? Afif, Pak. Mas Afif ya? Ya, ada nih Mas Afif. Mana nih Mas Afif? Oh, belum ada ya. Nah, misalkan Mas Afif, nah itu bisa mensurvei ya pelanggannya ya. Kira-kira dari sekian rasa degan itu degan yang bagaimana yang menurut mereka itu sangat enak ya dikonsumsi atau di apa gitu. Dari berapa responden seperti itu. Ya, nanti kurang lebih seperti itu. Jadi nanti langsung ke analisis data. Nanti untuk praktikumnya. Apa? Lagi, untuk Pak. ujian tengah semesternya. Tanya lagi, Pak. Ya, gimana Mas Sofyan? Untuk pengumpulannya ntar berbentuk screenshot apa berbentuk file yang RStudio? Nah, kalau bisa nanti dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi screenshot hasil outputnya ya. Jadi screenshot outputnya, kemudian nanti juga ada script ya. Jadi harapannya untuk tugas itu diusahakan. Jadi kalau menggunakan RStudio ini, nah ini usahakan menggunakan script ya. Jangan langsung ke konsul. Kalau konsul itu kan ketika nanti RStudio-nya di close ya nanti hilang ya, tidak tersimpan. Tapi kalau kalian nanti menggunakannya adalah pakainya ini file kemudian new file R script ya. Nah, itu nanti bisa disimpan ya. Misalkan ini saya ketikkan apa gitu ya. Disimpan. Nah, ini script ini yang nanti dikirim ya ke saya seperti itu. Sama screenshot outputnya. Nanti outputnya itu bisa kalau misalkan dalam plot apa diagram misalkan membuat penyajian data ya. Ya nanti screenshot hasil outputnya ini. Seperti itu Mas Sofyan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi itu Pak. Saya belum punya komputer Pak, jadi saya tidak bisa apa namanya praktek. Ya nanti mohon untuk usahanya mungkin ya bisa ya nanti silakan bisa join dengan temennya yang terdekat ya atau kalau perlu ya nanti pinjem siapa ya pinjem temennya atau gimana atau kalau misalkan dekat dengan kampus ya silakan nanti bisa datang ke kampus nanti pakai lab yang ada di kampus ya boleh aja tapi nanti silakan dikomunikasikan. Bisa Pak labnya Pak? Mana? Sudah bisa dipakai labnya? Lab ya bisa kalau nanti apa misalkan berapa orang gitu ya bisa tapi harus install dulu nanti ya RStudio-nya harus diinstal dulu ya kemudian paket-paketnya juga harus diinstal dulu ya. Ya Pak. Ya.
Baik, langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama adalah uji normalitas ya. Jadi uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ya, itu ada beberapa cara ya ujinya ya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Susi ya, presentasi dari kelompok 2. Ini saya hanya memperkuat aja. Nah, uji normalitas ini jadi untuk ngecek ya. Jadi untuk ngecek apakah data dari populasi yang diuji, ya populasi yang diuji itu berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Berdistribusi normal itu maksudnya ya datanya itu betul-betul terpercaya ya, jadi terpercaya. Nah, sehingga bisa di apa namanya bisa dijadikan sebagai informasi yang valid ya, seperti itu. Nah, ada yang pertama yaitu uji normalitas dengan Shapiro ya, Shapiro-Wilk secara lengkapnya ya, ini ya. Jadi Shapiro-Wilk. Nah, nanti kita pakai rumus dalam RStudio, yaitu pakainya adalah Shapiro.test, kemudian nilai yang akan kita uji ya, seperti itu. Nah, di sini misalkan contohnya ya. Jadi contohnya misalkan ada seorang mahasiswa ya, mahasiswa semester 2 ini sedang menyusun tugas, misalkan tugas akhir ya, dan baru saja mengumpulkan data sampel mengenai nilai ujian matematika siswa SD ya, misalkan siswa SD kelas 6, yaitu sebanyak 16 siswa ya, misalkan 16 siswa. Nah, di sana didapat data, misalkan nomor 1 ya, siswa 1 siswa SD ini namanya katakanlah A1, ada dapat nilai matematikanya adalah 40. Kemudian B nilainya 50. Jadi langsung saja saya buat ini misalkan. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengolah data uji normalitas, mungkin hasil hasil data yang didapatkan ya dari interview. Ini saya langsung share screen aja semuanya. Nah, kelihatan ya. Nah, coba ini saya buka untuk Excel-nya ya, Excel. Nah, ini ya. Jadi seperti ini Excel-nya. Nah, misalkan kita dapat 16 data dari siswa SD ya. Di sini kita kasih misalkan nomor, kemudian ada nama, kemudian ada nilai ya. Seperti ini. Nah, nomor ini nomor 1 sampai 16 katakanlah. Jadi kita dapat data ada 16. Nah, ini untuk mempermudah kita aja ya biar cepat gitu. Nah, namanya misalkan siapa gitu kan, kalau kita ketik namanya satu persatu kan lama ya. Jadi kita cukup misalkan ada A ya, katakanlah A1 namanya ya. Ini kalau kita tarik ke bawah kan ada A2 dan seterusnya. Nah, ini namanya. Nah, nilainya misalkan ini ada 40 ya. Ini adalah nilai matematika anak SD. Nah, matematika 40, 50 misalkan, terus kemudian 50 ya. Kemudian bawahnya lagi misalkan 60, kemudian 70 ya. Kemudian A9 itu misalkan 70 lagi. Kemudian ada 80 ya.
Dan juga ada yang 80 lagi, ada 80, terus ada 90. Misalkan. Ini kita urutkan datanya ya. Kalau enggak urut ya enggak apa-apa sebenarnya. Misalkan terakhir 100. Nah, ini ada 16 siswa ya. Jadi 16 siswa. Yang mana ketika kita interview, kita tanyai satu persatu, dia untuk nilai matematikanya ya A1, nilai matematikanya 40, 50. Nah, ini silakan disimpan dulu ya. Nah, simpan, silakan terserah nyimpannya di mana. Misalkan saya taruh di Sistemik aja ya. Nah, ini saya simpan di sini ya misalkan ya. Pertemuan ke-7. Nah, saya simpan di sini. Ini adalah uji apa istilahnya nilai matematika ya, nilai MTK siswa SD. Nah, SD. Nilai MTK SD. Saya simpan. Nah, kalau sudah, maka kita bisa langsung masuk di RStudio ya. Masuk di file ya. Jadi filenya diklik dulu. Nah, ini harus dipastikan dulu ya. Jadi untuk titik 3-nya itu dipastikan dulu untuk sumber resource-nya. Nah, tadi saya masuknya di umum, kemudian di Sistemik ya. Pertemuan 7. Ini ya, pertemuan 7. Nah, ini di open. Oke, kalau sudah, ini nilai sudah di sini ya, sudah ada. Nah, jangan lupa resource yang satu folder tadi, itu silakan bisa di-set ya sebagai direktorinya. Nah, diklik. Nah, kalau sudah, ini coba kita nilai MTK SD, nah, import data set-nya. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, di sini ya muncul ya. Nah, ini sudah ada datanya, ini sudah masuk. Nah, baru diimport ya, klik import. Klik aja. Ini datanya. Nah, ini ada nomor, ada nama, ada nilai ya. Ini adalah nilai MTK SD seperti itu. Nah, kalau ini sudah kita import ya. Jadi dalam uji Shapiro ini disiapkan dulu datanya ya, yang penting ya. Jadi disiapkan dulu datanya. Nah, baru nanti kalau sudah siap ya, import ya data pada RStudio-nya. Nah, kemudian jangan lupa kalau datanya sudah diimport pada RStudio, nah itu kita harus buat hipotesisnya dulu ya. Jadi hipotesisnya. Nah, sebenarnya kelebihan dari uji normalitas Shapiro-Wilk-nya itu apa sih? Ya. Jadi kelebihannya kalau kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, kalau datanya itu kurang dari 50 responden ya atau sampel ya. Sampelnya itu kurang dari 50 itu bagus ya. Itu kalau menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Tapi kalau lebih dari 50, nah nanti baiknya kita pakai yang kedua itu ya. Pakainya adalah Kolmogorov ya. Seperti itu. Nah, kita harus menetapkan dulu ya. Jadi tetapkan hipotesisnya ya. Tetapkan hipotesisnya. Nah, hipotesis yaitu H0 ya. Jadi H0 ini
data berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya. Jadi datanya adalah normal ya, distribusi normal. Nah, selainnya berarti kan tidak normal ya. Berarti H1 ini kita buat bahwa hipotesis ke-1-nya adalah distribusinya tidak normal ya. Tidak normal. Nah, kalau nanti misalkan ya, jadi ketika kita analisis ternyata distribusi datanya tidak normal. Ya, maka langkah biar distribusi datanya normal ya harus satu, dari data-data itu bisa diganti atau mengulangi untuk interview lagi ya, mendapatkan data yang baru lagi dari sampel yang lain. Nah, sampai nanti itu betul-betul distribusinya normal. Itu langkah yang pertama. Atau langkah kedua, dari data sampel yang ada itu ditambah lagi ya. Misalkan ini tadi 16 ketika kita eksekusi, kita proses dengan menggunakan uji Shapiro tadi, ternyata kok distribusinya kok tidak normal, ya harus ditambah lagi ya. Berarti kita tambah respondennya. Misalkan ditambah 5, ya tambah 10 ya, tambah sampelnya, atau kita kasih maksimal sampai 50 ya, malah lebih bagus ya seperti itu. Karena menurut menurut para pakar ya statistika ya, bahwa ketika sampelnya itu lebih dari 30 lah ya, minimal 30 ya. Jadi ketika lebih dari 30 itu pasti distribusi datanya adalah normal ya. Jadi distribusi datanya normal. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Tadi datanya sudah kita masukkan, kemudian kita sudah menentukan H0 dan H1-nya. Nah, adapun keputusannya adalah tolak H0 apabila P value ya itu kurang dari signifikan ya. Jadi tingkat signifikan yaitu A sama dengan 5% ya. Dengan nilai kepercayaan 95% ya. Jadi nilai kevalidan datanya adalah 95%. Atau kalau kita kita rubah untuk A 5% itu adalah A-nya adalah 0,05 ya, 0,05. Nah, tadi kita sudah berhasil mengimport data nilai matematika SD ya. Nah, baru kita masuk ke proses ya. Kita proses menghitung statistik dengan menggunakan ini ya, rumusnya adalah Shapiro test ini ya, Shapiro test. Kita coba. Shapiro testnya ini ya. Nah, diklik aja Shapiro testnya. Kemudian setelah itu ya baru kita panggil ya nilai MTK-nya ya, seperti itu. Nah, ini nilai MTK SD-nya. Nah, nilai MTK ini kan kalau tadi kita import itu kan semua masuk ya, ada nomor, ada nama, ada nilai. Mana yang mau kita proses? Nah, yang kita proses kan nilainya saja kan. Ya, berarti ini nilai MTK SD ya. Ini namanya tadi. Kita tambahkan dengan simbol dolar ya. Nah, di sini akan muncul nomor, nama, nilai. Ya, seperti itu. Nah, kita klik nilai. Oke, coba kita eksekusi. Nah, maka nanti akan muncul hasilnya. Ya, di sini hasilnya. Yaitu dengan p-value ya. Jadi p-value, p itu ya probabilitasnya ya, atau persebaran datanya. P-value-nya adalah 0,8060 ya. Jadi
0,8068. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya. Jadi untuk hasil dari yang tadi kita eksekusi, itu kita munculnya adalah untuk P value 0,68. Nah, apa artinya? Nah, bahwa 0,80 terima H0 ya, H0. H0-nya diterima ya. Ya, H0 diterima. Yang mana kesimpulannya adalah bahwa data-data yang tadi kita masukkan ya, itu memiliki populasi yang berdistribusi normal ya. Jadi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya. Nih. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Iya, Pak, bisa. Bisa ya, gampang ya? Nanti ujian seperti ini bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Silakan loh ya, ini boleh makan, boleh minum ya. Yang penting fokus. Tanya, Pak. Ya, silakan. Gimana? Boleh minta tolong ntar ininya di-share, Pak. Jadi ntar kata-katanya, hipotesisnya itu bisa dipakai untuk selanjutnya gitu. Oh iya, nanti pasti. Jadi ketika nanti sudah selesai, nanti saya share di web ya, web yang biasanya kita pakai itu ya, belajarsolidshop.com ya. Siap, Pak. Ya. Oh iya, tadi belum saya screenshot ya. Oke, bentar-bentar. Nah, coba di-on-kan dulu untuk web kameranya. Nah, ini ada Mas Sofyan sudah on, Mas Saiful melayani apa itu Mas? Selalu ada itu ya. Mas Saiful melayani apa itu Mas? Enggak begitu jelas itu background-nya. Mbak Susi ya muncul lagi itu untuk bayinya itu. Biasanya rumput ya. Banner salah, Pak. Salah ketik. Oh, jadi background. Iya. Ada Mbak Nurkonaa, ada Mas Arya. Mas Arya nggak kelihatan wajahnya Mas Arya. Ini, di kegelapan ini. Membelakangi lampu, Pak. Oh iya. Yang penting tidak dipegang lampunya yang ada stromnya ya. Bahaya. Kemudian ada Mas Jimmy ya, Mas Jimmy. Sehat Mas Jimmy? Alhamdulillah sehat. Ya. Semoga selalu sehat semuanya. Ada Mas Saifuddin. Nah, Mas Saifuddin ini habis ngimamin tadi, kopiahnya pakai. Ya, ada Mbak Nurkonaah, ya, kemudian ada Mbak Pambayun, ada Mbak Lucy. Mbak Lucy kayaknya sudah kelihatan ngantuk itu. Ya, Mbak Lucy. Nah, ada Mbak Nisfulaili ya. Mbak Nisfulaili wajahnya tidak diperlihatkan semuanya ya, sebagian. Ada Mas Ulin, ada Mas Wahyu. Wah, Mas Wahyu ini di mana Mas Wahyu? Kayaknya di luar ini Mas Wahyu. Gimana? Waduh, dangdutan ya, wah. Ada Mas Dimas. Ayo Mas Dimas, mana kameranya? Di-on kan?
Mbak Ayomi. Andre pas foto Pak, soalnya sinyalnya trouble ini keluar masuk. Oh ya ya. Oke, 1, 2, 3 cepet. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mbak Susi kedinginan apa piye ku nganggo ditutup kabeh. Saya sedang tidak pakai hijab, Pak. Oh gitu. Ya ya ya. Pakai. Bulan puasa. Ya, Pak. Oke, saya share lagi. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi baru pakai Sapiro ya, Sapiro tes. Nah, sekarang kita masuk ke uji uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov ya. Jadi atau Kolmogorov ya, Kolmogorov bahasa mana nih? Rusia nih. Nah, untuk uji Kolmogorov ini dapat digunakan untuk menguji suatu asumsi apakah suatu data sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, ya, yang mana untuk sampelnya itu lebih dari 50, ya. Jadi lebih dari 50 itu kita menggunakan uji ini ya, jadi uji Kolmogorov, ya, seperti itu. Jadi ini saya garis bawah ya, kalau menggunakan uji Sapiro ini untuk sampel datanya itu kurang dari sama dengan 50 ya, kurang dari 50 responden. Nah, kalau yang uji Kolmogorov ini kalau kita pakai ketika sampel data ujinya itu lebih besar ya dari 50 responden. Oke. Nah, langkahnya sama ya seperti tadi ya, seperti uji Sapiro-Wilk itu sama langkahnya. Cuma bedanya hanya jumlah ininya aja ya. Jumlahnya lebih dari 50. Nah, biar gampang ya, ini saya contohkan aja dari sampel ini ya. Ini misalkan kita punya sampel sekitar katakanlah berapa ya? 60 ya. Kita buat 60. Nah, ini datanya saya pakai lagi ini ya. 60 sini sampai A60. Nah, ini saya copy ya. Jadi saya copy biar ada 60. Nah, seperti ini. Ups, kebanyakan. Nah, di sini ada nomor, ada nama, ada nilai. Nomor responden 1, namanya A1, terus sampai responden ke 60, A60 misalkan ya. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, ini coba diimport lagi ya di RStudio-nya ya. Jadi nilainya ini kita import lagi. Ini kan di sini kan belum masuk ya. Yang masuk kan cuma 16. Nah, kita import datanya ya. Nah, ini sudah. Ini 50 ya. Oh, ini hanya sampai di 10 plus 50. Nah, ini ranknya kita set di sini ya. Tadi saya ranknya adalah A1 sampai C61. Berarti A1,
A1 sampai C61 ya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Ini kebetulan di tampilan datanya biar masuk semua. Ya. Oke, kita import. Nah, ini sudah masuk ya sampai 60 ya, 60 datanya. Nah, kalau kita menggunakan uji Kolmogorov ya, ini kita bisa mengetikkan ya. Dia pindah-pindah sendiri. Keluar tadi ya saya. Nah, ini. Jadi kalau kita menggunakan Kolmogorov itu kita harus panggil dulu library-nya ya. Jadi library nordtest. Nah, kita pakai lili-test yang kemarin sudah dicontohkan sama Mbak Susi ya, kelompok 2. Screen-nya keluar, Pak. Mana? Screen-nya keluar sendiri, nggak kelihatan. Screen-nya. Oh, share screen-nya. Oh ya. Sorry. Oke. Nah, ini. Oke ya, kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi siapkan dulu data ya, H0 itu nanti populasi datanya berdistribusi normal, kemudian kalau H1 itu untuk populasi yang datanya tidak berdistribusi normal ya. Untuk keputusannya adalah tolak H0 apabila p-value-nya kurang dari alfa ya. Atau signifikasi ya, atau signifikan datanya. Nah, kita menggunakan rumus ya library nordtest lili-test. Jadi kita ketikkan aja. Jadi kita pakainya adalah library nanti naik mau hilang. Sini ya. Jadi ketikkan aja library ya, library kemudian nordtest, cari ada. Ini ada muncul nordtest. Silakan bisa dieksekusi, enter. Kemudian bawahnya lagi kita ketikkan Sapiro ya. Jadi pakainya adalah lili ya. Jadi lili ya. Lilie test. Nah, nanti kalau diketikkan lili ya nanti otomatis dia muncul. Lili ini apa? Ya, ada penjelasannya di sini ya. Kita klik lili testnya. Nah, baru kita masukkan tadi ya nilai MTK tadi ya. Jadi nilai, nah ini sudah muncul. Nah, jangan lupa dikasih dolar ya, simbol dolar. Nah, ini untuk mengetahui data mana yang akan kita eksekusi, yaitu nilai. Oke, kemudian kita
jalankan. Nah, sehingga ketika kita jalankan, ya, maka nanti akan muncul hasilnya ya. Jadi akan muncul hasilnya. Nah, kita lihat bahwa di sini untuk p-value-nya ya, probabilitasnya, p-value-nya adalah 0,0004. Apa artinya? Nah, beda dengan yang tadi ketika kita tes dengan menggunakan uji Shapiro ya, dengan sejumlah 16 data tadi dari responden, itu adalah untuk p-value-nya itu lebih besar ya dibandingkan alfa. Tapi beda dengan yang ini tadi ya, ketika kita sudah buat datanya itu sekitar 61. Nah, ternyata ketika kita proses ya, nah di sini untuk p-value-nya itu adalah lebih kecil ya. Jadi lebih kecil. Nah, ini ya, saya ketikkan aja ya biar jelas. Jadi untuk hasil ujinya ya, hasil p-value-nya itu kita dapatkan adalah 0,004306 ya. Artinya ya, ini adalah kurang dari ya. Jadi kurang dari alfa, yaitu 0,05. Sehingga maka H0 ditolak ya. Jadi H0 ditolak. Artinya bahwa data yang kita olah ini adalah berasal dari data populasi yang tidak berdistribusi normal ya, seperti itu. Sehingga kalau ingin hasilnya normal ya harus ulang lagi ya. Jadi ulang lagi ya. Cari yang data-data betul valid ya, kemudian didata nilainya ya. Didata nilainya. Nah, tadi kenapa kok bisa muncul tidak normal ya? Tadi karena saya kan copy paste dari 16 tadi sehingga saya jadikan 60 kan seperti itu. Ya. Seperti ini ya. Jadi kita pakai pakai Shapiro-Wilk, kemudian ini pakai yang uji Kolmogorov. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Langkah-langkahnya sama ya. Jadi langkah-langkahnya sama. Hanya beda data yang diolah saja. Untuk yang apa namanya tadi, Pak? Kolmogorov itu harus manggil library Nortest dulu, Pak? Ya. Library-nya harus dipanggil dulu. Kalau yang Shapiro tanpa ya. Tidak. Shapiro nggak usah ya, Pak? Ya, jadi dia langsung. Oh ya, kemarin Mbak Susi belum di-share di grup statistika ya untuk slide PowerPoint-nya ya? Sepertinya belum. Oh, belum ya. Nanti coba di-share aja biar teman-teman tahu Mbak Susi ya. Baik, Pak. Kalau kemarin kan Mbak Susi sudah mempraktekkan bagaimana menguji dengan uji Shapiro-Wilk, kemudian uji Kolmogorov. Cuma untuk datanya kan tidak diambilkan dari file Excel ya kemarin. Jadi datanya itu masih menggunakan ketik secara manual ya. Nah, ini saya hanya melengkapi untuk ujinya dengan menggunakan data yang Excel ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita pakai uji Jerque-Bera ya. Jadi Jerque.
Kita harus menyiapkan datanya dulu ya. Jadi untuk Jarque Bera ini kita juga harus menyiapkan datanya. Nah, ini ada latihannya. Misalkan seorang mahasiswa semester 8 itu sedang menyusun skripsi ya. Jadi ini sudah sebenarnya untuk statistika dan probabilitas ini apa istilahnya di semester 4 kadang semester 5 baru disampaikan. Tapi kita sampaikan di awal dengan tujuan maksudnya agar nanti ketika skripsi ya itu sudah paham betul ya itu. Untuk skripsinya bagaimana untuk menganalisis data ya, sehingga nanti bisa berjalan lancar, sehingga cepat untuk lulusnya. Nah, misalkan seorang mahasiswa semester 8 ini sedang menyusun skripsi ya, dan baru saja mengumpulkan data sampel mengenai nilai ujian matematika kelas berapa ini itu 67 kelas 7 SMP ya, misalkan kelas 7 SMP sebanyak 32 siswa ya, 32 siswa. Nah, di sini ada data-datanya. Ini kalau kita buat data ya panjang lagi ya. Ini aja yang saya ganti nilainya aja ya. Nah, misalkan di sini nilainya ada 78 ya, kemudian ada 77 ya, kemudian ada 71 ya, kemudian 76, ada 73, ada 77, ada 80, ada 77, kemudian 77 lagi, 72, terus 70, 74, ada 75, kemudian misalkan ada 85, kemudian ada 72, 75, 80, 78, 78, 71, 77, kemudian 72, ada 70, 70 lagi, terus ada 75, 73, 74, 78, 76, 76. Jadi nanti kalau kalian sudah apa istilahnya melakukan penelitian ya, kemudian menanyai responden, ya harus diketik ya satu-satu ya. Jadi datanya harus sesuai dengan hasil interviewnya ya, diketik satu persatu ya di Excel untuk mempermudah ya nanti. Ya, misalkan ini 74, ini saya acak aja ya 80, 75, 76, misalkan 80, misalkan 65, 60, ya 65, 78. Udah, ini aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, ini contohnya ya, sama seperti tadi. Nah, ini kita tentukan dulu untuk hipotesisnya ya. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian satunya data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal ya. Nah, kemudian untuk tingkat signifikansinya yaitu A sama dengan 5% ya. Cek ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Pak. Ini kok kayaknya kok mati gitu loh.
Jelas, Oh. Pak. Oh, jelas ya? Ya, ya. Tadi. Nah, ini sudah. Jadi misalkan di sini ada 32 data. Kalau tadi kan SD ya, ini kita misalkan ini nilainya anak SMP gitu aja. Nah, dari 32 responden. Nah, ini kita import lagi ya. Jadi import datanya. Oke. Nah, ini kita set range-nya ya. Jangan lupa range-nya. Kadang kalau tidak kita set, tidak kita tentukan range-nya, nah itu biasanya apa namanya? Datanya yang masuk beda. Jadi ini saya set A1, jadi sel A1 sampai sel C33 ya. Jadi C33. Oke, kita import. Nah, ini sudah masuk datanya ya. Ada 32 data gitu. Nah, kalau sudah untuk uji Jerquay Beranya ya. Ini kita harus memanggil library-nya dulu ya. Jadi library-nya kita panggil library. Kemudian ada T apa itu? T series. T series. Nah, ini enggak keluar. T series, T series. Nah, jangan ini belum ada di RStudio saya ini. Kita coba lagi T series. Ups. Artinya tim series ya. T series. Coba saya eksekusi ya. Kalau saya eksekusi tidak jalan, itu berarti untuk library ini belum ada di RStudio saya. Nah, belum ada paketnya ya. Berarti saya harus install dulu. Coba install paket. Harus diinstal dulu ya. Jadi karena belum ada library-nya. Oke, coba kita panggil lagi. Oke, sudah bisa. Nah, baru kita masukkan ya. Di situ ada Jerquay Bira ya, gitu. Jadi ada Jerquay Bira.test ya. Kemudian baru kita masukkan datanya ya. Tadi kita pakainya adalah nilai MTK. Kemudian untuk datanya khusus nilai, bukan nama, bukan nomor. Nah, maka akan dimunculkan ya hasilnya, yaitu untuk p-value-nya adalah 0,6. Artinya, jadi untuk p-value-nya ini lebih besar dibandingkan dengan alfa ya, lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima ya. Sehingga kita simpulkan bahwa data yang kita masukkan tadi, ya, data yang kita masukkan ini tadi, nah ini datanya adalah bersumber atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu kesimpulannya.
Ya, bisa. Ada Pak. pertanyaan ini? Tanya, Pak. Ya, silakan Mas Sofyan. Untuk kelebihan dari uji Cerquebera ini apa ya, Pak? Kalau tadi kan yang apa namanya? Yang sebelumnya kan ada lebih dari 50 atau kurang dari 50 gitu, Pak. Nah, kalau yang uji Cerquebera ini adalah salah satu uji normalitas ya, jenis goodness of fit test ya, yang mana dia mengukur apakah sequence dan kurtosis sampel itu sesuai dengan distribusi normal ya. Karena kelebihannya ya, jadi kelebihan dari uji ini dia itu uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai sequence dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0 ya, artinya seimbang ya, seperti itu. Jadi dia distribusi normalnya sama dengan 0 ya. Jadi untuk nilai sequence dan kurtosis ya, itu nilainya adalah 0 sehingga lebih seimbang ya. Itu ya kelebihannya. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu tidak langsung dijudge bahwa untuk nilai sequence dan kurtosis distribusi normalnya sama dengan 0. Jadi tidak ada judge seperti itu. Tapi khusus untuk ini sudah dijudge bahwa distribusi normal sama dengan 0 gitu. Jadi nilai sequence dan kurtosisnya adalah 0. Jadi dia seimbang ya, tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri ya. Jadi dia distribusinya lebih berkualitas hasilnya. Itu Mas Sofyan. Ya, Pak. Nah, kita lanjutkan, ada uji QQ plot ya. Jadi uji QQ plot. Wah, ini sudah hampir jam 10 ya, padahal ini kita baru separuhnya. Ya, nanti kita menyelesaikan aja lah ya. Nanti berarti untuk soal UTS-nya ya sampai yang kita bahas hari ini. Nah, untuk uji QQ plot, QQ itu sebenarnya diambil dari kata kuantil ya. Jadi kuantil. Kalau tulisannya ya kuantile ya. Jadi kuantil. Gitu. Nah, ini untuk menguji asumsi normalitas juga dapat digunakan pendekatan analisis grafik ya. Jadi dia lebih ke analisis grafik. Nah, yakni QQ ya. Kuantil plot. Pada pendekatan QQ plot, jika titik-titik itu menyebar jauh, menyebar berliku-liku pada garis diagonal seperti ular, dari garis diagonal itu maka diindikasi bahwa normalitas tidak dipenuhi ya. Jadi datanya persebarannya ya bisa dikatakan tidak normal ya. Tapi jika titik-titik menyebar sangat dekat pada garis diagonal, maka asumsi normalitas dipenuhi. Data yang digunakan itu. Nah, ini kita menggunakan data latihan tadi ya. Jadi yang kita pakai tadi lah, yang sudah kita inputkan itu. Nah, ini kita coba. Nah, di sini kita menggunakan QQ ya. Kita ketikkan aja ada QQ norm. Ya. Jadi QQ norm ini. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Tadi kan nilai ya. Nilai ini yaitu fokus di nilai. Oke, kita eksekusi. Nah, bisa dilihat ya untuk plotnya. Kalau tadi kan tidak ada tampilan, ini ada tampilan plotnya ya. Nah, ini. Jadi ini adalah persebaran data yang kita olah ya. Nah, ternyata di sini ada satu yang meletek. Meletek itu bahasa Indonesianya apa meletek? Menyendiri ya. Meletek, menyendiri di sini ada satu.
Nah, kemudian coba kita lanjutkan lagi pakai QQ line ya. Jadi ada QQ line. Nah, kita masukkan datanya, nilai MTK, nilai ya. Nah, ini. Jadi dia menambahkan garis ya. Jadi QQ line itu kan garis. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan gambar ini ya, berdasarkan gambar ini. Jadi titik-titik atau dot dalam bahasa Inggrisnya ini titik-titik ini 00000 ini ya. Bukan 00 ya. Jadi ya titik ini ya. Kalau saya katakan 0 ya salah lagi nanti. Ini titik-titik. Nah, ini dia menyebar cukup dekat dari garis diagonal. Maka asumsi normalitas itu dipenuhi ya. Jadi normalitas dipenuhi. Ini kan di sini kan satu garis. Kalau ini nanti menyebar lagi di sini, meletik di sini lagi, di sini ya, berarti dia tidak normal ya datanya. Maka H0 diterima ya, karena ini H0 diterima sehingga data berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya, berdistribusi normal. Jadi dia berdistribusi normal. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tanya, Pak. Ya, monggo silakan Mas Saifuddin. Itu maksudnya yang meletik itu gimana itu, Pak? Ini hanya itu. satu. Kalau satu kan enggak begitu ya. Tapi kalau data-data ini loh persebarannya kok apa namanya? Ada yang apa istilahnya tidak selurus dengan garis ini ya, misalkan di sini ya atau di sini. Nah, maka itu baru dikatakan bahwa H0 ditolak. Artinya untuk persebaran datanya berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Gitu. Ini kebetulan satu jalur nih, nah, satu jalur diagonal. Nah, kalau apa istilahnya? Kalau misalkan terjadi seperti ini ada data satu kok di sini ya, kita harus cari tahu ya data ini ya. Data ini datanya angka berapa ya? Itu yang harus dihilangkan ini ya. Itu kalau kita pengennya perfect ya. Jadi kalau kita inginnya perfect penelitiannya biar betul-betul validitas datanya betul-betul terpenuhi. Nah, maka ini ya kita harus cari ini angka berapa ini ya, itu angka berapa itu. Nah, itu yang harus kita hapus ya. Jadi di sini nanti kalau kita cari sudah ketemu yang meletik ini tadi ya, itu nanti di sini akan kita hapus, kita hilangkan ya itu. Jadi dia datanya tidak mendukung kevalidan ya, kita hapus. Nah, yang ada yang itu yang kita gunakan. Gitu. Seperti itu ya, Mas. Siapa tadi yang tanya? Saifuddin, Pak. Ya, Mas Saifuddin. Terima kasih. Itu selisih nilainya terlalu jauh, Pak. Dari 80 sampai 85 mungkin. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ya beda lagi. Gitu. Memang apa istilahnya data itu yang berdistribusi normal kan dia harusnya apa istilahnya bahasa Jawa ini ngerumpul ya, jadi ngerumpul jadi satu jalur gitu. Nah, signifikan. Kalau yang mulai dari -2 sampai 2 ini cuma titik koordinat doang ya, Pak ya? 2 gimana? -2 sampai 2 ini loh, Pak. Oh ya, nah, dia hanya untuk sebagai garis sumbu aja.
Ini sumbu Y, kemudian ini dia sumbu X-nya. Oke. Nah, untuk uji normalitas yang lainnya, itu nanti kita lanjutkan di pertemuan setelah UTS saja ya. Siap, Pak. Ya, Ya, Pak. nah, kemudian untuk uji homogenitasnya juga nanti kita setelah UTS saja. Nah, sehingga nanti sebelum UTS nanti tolong ini dipelajari ya. Nanti saya share di di website biasanya, nanti saya share termasuk ini semuanya nanti, terus hasilnya outputnya bagaimana nanti saya share. Nah, nanti untuk mendukung nanti silakan dibaca-baca materi yang kemarin sudah dirangkum, sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Kemarin Mbak Susi yang mewakili, ya, mewakili teman-teman yang lain di kelompok itu. Oke, saya kira untuk hari ini cukup karena sudah jam 10. Kalau saya lanjutkan ngantuk ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, meskipun kondisi siang sudah puasa, kemudian malamnya terus melakukan sholat tarawih ya, kemudian masih semangat untuk kuliah pada malam hari ini, ya saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Yang belum begitu paham ya nanti bisa tanya ke teman-temannya yang sudah paham. Terus nanti ketika mengerjakan soal UTS, ya nanti mohon usahanya nanti ya, bagaimana caranya biar nanti bisa menyelesaikan soal UTS dengan baik sehingga nanti hasilnya bisa maksimal ya. Cintanya, Pak. Silakan Mas Sofyan. Berarti tugas 3 nggak jadi ya, Pak? Tugas 3. Jadi Mas? Oh iya, Pak, ya, Pak. Kirain Yang nggak nggak jadi jadi. tugas 4, yang nggak jadi tugas 4. Oke, Pak. Ya. Oke, nanti tugas 3 saya share. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, ada kurangnya dalam saya menjelaskan materi pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti untuk